Halo semuanya, perkenalkan nama saya David Sigit dari kelas 1210 dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang mutasi dan penyakit menurun. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa sih itu mutasi. Nah, mutasi adalah perubahan yang terjadi pada urutan nukleotida. Mutasi terdiri atas dua macam. Jika perubahan nukleotida terjadi di suatu gen, maka disebut mutasi gen atau mutasi genetik. Sedangkan jika perubahannya pada struktur atau jumlah kromosom, maka disebut mutasi kromosom. Mutasi jenis sel terbagi pula menjadi dua macam, yaitu mutasi somatik dan gametik. Mutasi somatik itu adalah mutasi yang terjadi pada sel somatik, yaitu sel tubuh seperti sel kulit. Mutasi ini tidak akan diwariskan pada keturunannya. Yang kedua itu mutasi gametik, yang dimana mutasi ini terjadi pada sel gamet, yaitu sel organ reproduksi yang meliputi sperma dan ovum pada manusia. Oleh sebab itu, mutasi ini terjadi akibat faktor keturunan. Selanjutnya adalah penyakit menurun yang meliputi mutasi kromosom, albino, thalassemia, sickle cell anemia, dan penyakit menurun terpaut kromosom. Mutasi kromosom. Mutasi kromosom ini mengakibatkan perubahan sejumlah basa yang berdampingan pada rantai DNA atau perubahan runtunan nukleotida dalam suatu ruas gen, sehingga akibat yang ditimbulkan pada fenotip individu menjadi lebih nyata. Mutasi kromosom sering terjadi karena kesalahan meiosis. Mutasi kromosom dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan jumlah kromosom dan perubahan struktur kromosom. Perubahan jumlah kromosom dapat dibedakan menjadi aneuploida. Selanjutnya adalah albino. Albino adalah kelainan genetik akibat ketidakmampuan tubuh membentuk pigmen melanin yang menyebabkan kulit, rambut, dan retina berwarna putih serta membuat mata sensitif terhadap cahaya matahari, meningkatkan resiko kanker kulit, dan sedikit mempengaruhi pendengaran. Kelainan ini diwariskan melalui gen autosom resesif, di mana gen A normal dominan terhadap gen A albino individu dengan fenotip A besar normal, A besar A kecil normal tetapi pembawa, sedangkan A kecil menyebabkan albino. Jika perempuan normal heterozigot A besar A kecil menikah dengan laki-laki heterozigot A besar A kecil, kemungkinan memiliki anak albino adalah 25%. Selanjutnya adalah thalassemia. Thalassemia adalah jenis anemia hemolitik yang diwariskan secara autosomal resesif dan merupakan salah satu penyakit keturunan yang umum di Indonesia dan di Italia. Di Indonesia, sekitar 6-10 dari setiap 100 orang pembawa gen thalassemia. Jika dua pembawa sifat atau karir menikah, peluang anak mereka adalah 25% menderita thalassemia berat, 50% menjadi pembawa sifat thalassemia, dan 25%-nya lagi itu bebas thalassemia. Penyakit ini sering ditemukan pada anak-anak usia 0-18 tahun. Selanjutnya adalah sickle cell anemia. Sickle cell anemia adalah penyakit genetik pada darah akibat mutasi pada gen HBB di kromosom 11 yang mengubah hemoglobin normal H besar B kecil A besar menjadi hemoglobin abnormal, yaitu H besar B kecil S besar. Mutasi ini mengganti basa adenin dengan timin, sehingga asam amino glutamat digantikan oleh valin pada posisi ke-6 rantai beta hemoglobin. Akibatnya, sel darah merah berbentuk sabit, mudah pecah, dan dapat menyumbat pembuluh darah. Menyebabkan anemia, nyeri, dan komplikasi. Penyakit ini diwariskan secara autosomal resesif, sehingga seseorang harus menerima dua salinan gen bermutasi untuk menderita penyakit ini. Selanjutnya, penyakit menurun terpaut kromosom. Ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama terpaut kromosom X, di mana contoh itu adalah hemofilia dan buta warna. Yang kedua adalah terpaut dengan kromosom Y. Yang pertama, terpaut kromosom X. A. Hemofilia. Hemofilia adalah penyakit genetik yang ditandai dengan kesulitan darah membeku akibat kekurangan faktor pembeku darah, sehingga luka kecil pun bisa menyebabkan pendarahan berlebihan dan kematian. Pada penderita hemofilia, darah memerlukan waktu 16-20 menit untuk membeku, jauh lebih lama dari normal, yang biasanya itu cuma 5 menit. Penyakit ini disebabkan oleh gen resesif H kecil yang terpaut pada kromosom X dan biasanya diderita
laki-laki dengan genotip X besar H kecil Y besar. Pada wanita, gen H homozigot H besar X besar H kecil X besar H kecil bersifat letal, sehingga hanya wanita heterozigot X besar H besar X besar H kecil yang menjadi pembawa sifat hemofilia atau karier. Jika wanita karier menikah dengan pria normal, anak laki-lakinya memiliki kemungkinan untuk menderita penyakit hemofilia. B. Buta warna. Buta warna adalah kelainan genetik yang menyebabkan ketidakmampuan membedakan warna, terbagi menjadi buta warna parsial, merah dan hijau, dan buta warna total, hanya hitam putih. Penyakit ini dikendalikan oleh gen resesif C pada kromosom X. Laki-laki penderita buta warna bergenotip X besar C kecil Y besar, sedangkan wanita karier bergenotip X besar C besar X besar C kecil. Perempuan dengan genotip homozigot X besar C kecil X besar C kecil tidak bertahan hidup. Jika wanita karier menikah dengan pria normal, anak laki-lakinya berpotensi menderita buta warna. Yang kedua, terpaut kromosom Y. Kelainan genetik yang terpaut kromosom Y disebut gen Hollandrick, hanya diwariskan pada anak laki-laki karena hanya terdapat pada kromosom Y. Contohnya adalah hypertrichosis, kelainan berupa pertumbuhan rambut di tepi daun telinga akibat gen resesif H pada kromosom Y. Jika pria penderita hypertrichosis menikah dengan wanita normal, semua anak perempuannya itu normal, sedangkan semua anak laki-lakinya akan menderita hypertrichosis.